Halo, selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Kembali lagi dengan saya di sini. Sekarang saya akan membawakan materi mengenai kematian sel untuk memenuhi tugas patologi dengan dosen pengampu Ibu dosen Natalia Dewi Subani, SKEP MKes. Sebelum masuk ke dalam videonya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Fitriani, kelas tingkat 1A, semester 2, dengan NIM PO 530, 320, 921, 1424, Prodi Pendidikan Profesi Nurse. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruang kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Pengertian adaptasi sel. Tubuh manusia terdiri dari satuan dasar hidup yang disebut sel. Setiap sel akan berkelompok membentuk jaringan. Setiap jaringan saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk organ. Guna mempertahankan hidupnya dan untuk kelangsungan hidupnya, maka setiap sel memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk berkembang biak. Jadi, adaptasi sel merupakan respons sel terhadap cedera yang tidak mematikan dan menetap atau biasa disebut dengan persisten. Kemudian yaitu struktur sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler. Organel sel yang juga dikelilingi oleh membran. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Sel mengandung struktur fisik yang terorganisir dinamakan organel yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti, nukleus, dan sitoplasma. Keduanya dipisahkan oleh membran inti. Berikut disajikan dalam gambar sel dan bagian-bagiannya. Kemudian yaitu cedera sel atau biasa disebut juga dengan jejal sel. Tubuh seseorang manusia mudah mendapat berbagai macam cedera setiap saat. Ini berarti cedera tersebut dialami oleh sel. Jejak sel atau cedera sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Hal ini dapat terjadi bila ringsing tersebut terlalu lama atau terlalu berat. Sel dapat pulih dari cedera atau mati bergantung pada sel tersebut dan besar serta jenis cedera. Berikut ini berbagai penyebab cedera sel. Penyebab cedera sel itu yang pertama ada hipoksia, kemudian ada bahan kimia, agen fisik, agen mikrobiologi, dan mekanisme imun. Berikutnya yaitu bentuk adaptasi yang dilakukan sel. Yang pertama itu adalah menambah ukuran sel atau hipertrofi. Didefinisikan sebagai pembesaran jaringan atau organ karena pembesaran selnya yang tidak disertai peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Berikut merupakan gambar hipertrofi patologi pada otot jantung. Yang kedua itu mengurangi ukuran sel atau atrofi. Kejadian di mana organ atau jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal tetap, kemudian mengalami penyusutan. Sifatnya dapat fisiologis, misalnya pada proses aging atau penuaan di mana seluruh bagian tubuh tampak mengecil secara bertahap. Lebih jelas jika dilihat pada usia lanjut yang mengalami atrofi endokrin sehingga produk hormonnya menurun. Bisa dilihat di sebelah ini ada gambar atrofi pada otot kaki. Yang ketiga yaitu menambah jumlah sel atau hiperlansia. Hiperlansia ini terjadi karena kenaikan absolut pada sebuah jaringan atau organ sehingga menyebabkan pembesaran jaringan dan organ serta fungsi organ atau jaringan tersebut juga meningkat.
Bisa dilihat ini adalah contoh gambar hiperplasia fisiologis atau pembesaran uterus sesuai dengan janin. Kemudian yang keempat yaitu merubah sel atau metaplasia. Bentuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Misalnya sel epitel toraks yang dapat berekresi diganti oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat berekresi yang terjadi pada saluran pernapasan seseorang perokok. Kemudian kita akan masuk pada materi kematian sel. Cedera dan kematian sel dapat disebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia, bahan kimia, agen fisik, agen mikrobiologi, dan mekanisme imun. Berdasarkan tingkat kerusakannya, cedera atau jejas sel dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu jejas reversibel atau degenerasi sel dan jejas irreversibel atau kematian sel. Jejas reversibel adalah suatu keadaan ketika sel dapat kembali ke fungsi dan morfologi semula jika rangsangan perusak ditiadakan. Sedangkan jejas irreversibel adalah suatu keadaan saat kerusakan berlangsung secara terus-menerus sehingga sel tidak dapat kembali ke keadaan semula dan sel itu akan mati. Kekurangan oksigen atau hipoksia adalah penyebab paling umum cedera dan kematian seluler. Kondisi berikut dapat menimbulkan masalah seperti iskemia, trombosis emboli, infrak, dan nekrosis. Yang pertama itu ada iskemia. Iskemia merupakan kekurangan suplai darah pada area teralokasi. Keadaan ini bersifat reversibel, yaitu jaringan kembali pada fungsi normal setelah oksigen dialirkan kembali. Iskemik biasanya terjadi pada adanya aterosklerosis, yaitu penyempitan pada pembuluh darah akibat penimbunan lipid atau lemak. Yang kedua yaitu ada trombosis. Trombosis merupakan pembentukan bekuan pada lapisan dalam atau endotel pembuluh darah. Trombosis dapat menurunkan aliran darah atau secara total menyumbat pembuluh darah. Kemudian ada emboli. Emboli merupakan kumpulan bekuan darah atau trombus, atau bisa juga dari substansi lain seperti kolesterol yang terlepas dari pembuluh darah utama dan memasuki aliran darah yang dapat menuju kemana saja dan menyebabkan berbagai masalah termasuk stroke, jantung koroner, gagal ginjal, ataupun emboli paru. Kesimpulannya, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh manusia. Kerusakan pada sel dapat berlanjut menjadi kerusakan jaringan. Berbagai cedera setiap saat akan dialami oleh sel dan berbagai penyebab seperti hipoksia, agen fisik, kimia, agen mikrobiologi, dan mekanisme imun. Oleh karena itu, sel harus melakukan mekanisme adaptasi dalam berbagai bentuk seperti atrofi, hiperplasia, hipertrofi, dan metaplasia, iskemik, trombosis, dan juga emboli. Berbagai cedera setiap saat akan dialami oleh sel dengan berbagai penyebab. Jadi agar sel tetap bertahan hidup, maka sel tersebut harus melakukan mekanisme adaptasinya. Mungkin itu saja penjelasan materi saya pada pagi hari ini. Apabila selama proses penjelasan ini terjadi kesalahan bertutur kata dari saya, untuk itu saya memohon maaf dan terima kasih karena sudah menyimak video ini. Terima kasih.